Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan tema indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Namun sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi adalah bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Oleh karena itu, barang siapa yang bahagia akan dihapuskan dosanya. Cuman bahagia menyambut bulan suci Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kita akan membahas tentang amalan yang khusus ada di bulan Ramadan. Salah satunya adalah sholat tarawih. Apa itu sholat tarawih? Pasti kita sudah tidak asing lagi dan bahkan setiap tahun kita melaksanakan sholat tarawih ya pada bulan Ramadan. Sholat tarawih itu dikerjakan di malam hari setelah sholat isya pada bulan Ramadan tentunya, karena sholat tarawih hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Terus batas akhirnya kapan? Batas akhirnya sampai waktu fajar, jadi sebelum subuh ya. Sebelum waktu subuh kita masih boleh untuk melaksanakan sholat tarawih. Nah, jadi itu teman-teman semua, sholat tarawih itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada bulan Ramadan, waktunya yaitu waktu setelah isya sampai dengan sebelum fajar. Nah, untuk yang selanjutnya ya, sholat tarawih itu hukumnya apa teman-teman semua? Nah, pasti sudah tahu ya. Oke. Salat tarawih adalah hukumnya sunnah, boleh dikerjakan atau boleh ditinggalkan. Tapi kalau dikerjakan mendapatkan pahala. Awalnya dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan salat tarawih itu secara berjamaah teman-teman, bersama para sahabatnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menghentikan sholat tarawih yang dilakukan secara bersama itu karena khawatir sholat tarawih itu dianggap wajib. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan supaya mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan, tetapi tidak mewajibkannya. Beliau juga bersabda di kelanjutannya, barang siapa yang bangun pada malam bulan Ramadan karena iman dan mengharap perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini adalah sebuah hadis yang memberikan anjuran kepada kita untuk selalu menjaga sholat tarawih ketika bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu teman-teman semua. Nah, mengapa kok sampai sekarang sholat tarawih tetap dikerjakan secara berjamaah? Kalau kita lihat sejarahnya teman-teman semua berdasarkan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Kemudian pada masa itu, pada masa sahabat, mereka kemudian menginginkan syiar Islam di bulan Ramadan itu lebih semangat syiarnya. Oleh karena itu, para sahabat terutama pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab mencanangkan kembali yaitu sholat tarawih secara berjamaah. Bilangan rakaatnya berapa? Bilangan rakaatnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah berjumlah 8 rakaat atau 11 plus sholat witir sholat witir yang 3 rakaat. Jadi 8 plus 3 sama dengan 11. Nah, dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha berkata, yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW baik dalam bulan Ramadan ataupun lainnya tidak lebih dari 11 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan lainnya. Jadi tidak lebih dari 11 rakaat. Intinya
mereka ya pada masa Rasulullah SAW mengerjakan salat tarawih sebanyak 8 rakaat dan 3 witir ya, jadi tidak lebih dari 11 rakaat. Nah, kemudian mengapa kok ada yang 20 rakaat ya? Mengapa ada yang 20 rakaat? Karena pada masa kepemerintahan Khalifah Umar bin Khattab ya, itu sholat yang dilakukan secara berjamaah yaitu sholat tarawih di bulan Ramadan itu 20 rakaat plus 3 witir. Mengapa kita juga mengikuti sahabat Rasulullah SAW seperti halnya Umar bin Khattab? Karena Khalifah Umar adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang mendapat jaminan dalam ibadahnya. Oleh karena itu kita mengikuti ibadah beliau, para sahabat ya. Jadi berdasarkan dari riwayat tersebut, maka kita boleh mengerjakan sholat tarawih dengan 8 rakaat atau dengan 11 rakaat plus witir atau 20 rakaat plus 3 witir. Jadi tidak boleh ada perdebatan karena sholat tarawih itu 2 rakaat juga sah ya, minimal 2 rakaat ya. Itu untuk jumlah rakaat sholat tarawih. Nah, kemudian apa sih manfaat dari kita mengerjakan sholat tarawih itu sendiri? Manfaatnya selain mendapatkan ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan dosa-dosa kita yang telah lalu, ya, kita juga akan mendapatkan semangat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahala-pahala kita ditulis seperti sholat 1 malam penuh, kan luar biasa nih. Ditulis seperti puasa, seperti sholat 1 malam penuh. Itu luar biasa keutamaan dari sholat tarawih. Kemudian ketika sholat tarawih itu dilakukan secara berjamaah, maka akan dapat mempererat silaturahmi sesama kaum muslimin. Jadi kita bertemu di sana setelah sholat tarawih, biasanya kita tadarus begitu ya. Kemudian kita berdiskusi di sana, menceritakan pengalaman puasanya satu dengan yang lain. Nah, ini luar biasa. Nah, itu teman-teman semua untuk materi kita hari ini. Cukup untuk sholat tarawih dulu. Untuk tadarus Qur'annya kita insya Allah akan melanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.